Inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au wijhala alayya sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Baik. Nah, kenapa saya buat sering moto, sering rekam itu biar ada bekasnya ya, tentunya bekas kebaikan ya, bekas kebaikan. Karena orang nge-share minum-minuman keras, orang nge-share joget-joget gitu, orang nge-share dangdutan gitu, banyak ratingnya ya, viewersnya banyak. Sedangkan kadang-kadang selawat aja ya kadang didengar sebentar, kadang lama ya. Kebanyakan kalau dengar ayat Quran paling didengar setengah 30 detik, 1 menit. Tapi kalau lagu-lagu itu sampai diulang-ulang kadang-kadang gitu. Makanya saya sering kalau saya ngajar itu di foto, di video, di apa itu biar ada bekas-bekas kebaikan mengalir ya, paham kan? Mengalir bekas-bekas kebaikan. Karena orang nge-share kejelekan saja itu disukai ya, disuka. Orang joget, orang mabuk itu bangga mereka dengan kejelekan mereka ya. Masa kita dengan yang ngaji seperti ini ya? Enggak bangga, ini amalan akhirat ya. Ya apakah riya? Tidak ya, tidak riya ya. Belajar saja, ngajar saja, ngaji saja. Nanti masalah pahala itu urusan Allah kayak gitu ya. Paham kan? Share saja kebaikan dengan sebanyak siapa tahu ada yang mendapatkan hidayah ya. Kayak kamu nge-share apa gitu, akan mendapatkan petunjuk kayak gitu ya. Paham kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kau belajar ya apa Pak? Tajwid. Nahu apa? Kitab Enggak ya? Iya, mana? Ada di ini dulu ya. Ini dulu. Mana ini kitabnya? Bentar dulu. Ayo kami dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidun wa jiranuhu. Hamidun waladun thayyibul qalbi hasanul adabi. Mahbubun inda usratihi wa jiranihi li'annahu ma yubzi awladahum wala yataqo somu au idza syatamu ma'hum wala yuqati'u ahadan minhum. Ketemu ya. Hamidun wa jiranu, Hamid dan tetangganya ya. Hamid dan tetangganya ya. Dan semua tetangga-tangganya. Makanya ada namanya negeri jiran. Apa? Negeri jiran itu Malaysia, Singapura, itu jiran. Jiran ya. Diambil dari bahasa Arab ya. Paham kan ya? Negeri jiran ya. Jadi jironuhu itu tetangga-tetangganya ya. Semua tetangga. Makanya ada negeri di jiran. Hamidun waladun thayyibul qalbi. Hamid, adapun Hamid ini ialah anak yang baik ya, yang bagus hatinya ya. Waladun thayyibul qalbi. Nah, kalau ada kata-kata thayyib, ingat thayyib itu baik. Kalau ada nama thayyib itu berarti orangnya baik ya. Makanya dia diberi nama thayyib biar baik. Itu bahasa Arab. Qalbi itu Hamid adalah, adapun Hamid ialah seorang anak yang hasanul adabi, bagus tata
bagus tata krama, mahbubun inda usratihi wa jiranihi. Yang disenangi di lingkungannya ya, di lingkungan keluarganya ya, wa jiranihi dan tetangga dan semua tetangganya ya. Nah, apa penyebabnya Hamid ini disenangi? Ya, tadi yang pertama hatinya baik, kemudian adabnya bagus. Setelah itu li'annahu, dijelaskan lagi yang ketiga. Li'annahu karena sesungguhnya Hamid yukzi, ma yukzi. Ini apa itu? Halaman 31, buka. Yukzi ya. Ma yukzi, tidak pernah Hamid menyakiti auladahum kepada teman, tetangga. ya tetangganya ya. Tetangganya. Man, satu Tidak apa 31. Tetangganya. Wala yatakhosamu dan tak pernah bertengkar ya. Hamid au yatasyatamu atau tidak pernah saling memaki, memisu kalau orang Jawa ya. Saya Mau membaca, Sat. Hah? Saya membaca. Belum biar dulu nanti. Jangan memotong buat ini. Wala yatakhosamu au yatasyatamu ya. Dan tidak pernah saling memaki ya. Di miso katanya. Apa kalau bahasa Maduranya? Miso. Cak-cakan, Sat. Iya, menyale kan dia. Dia carian katanya. Mahum kepada tetangganya wala yuqati'u Dan tak suka dan tidak suka memutus silaturahmi. Ahadan minhum kepada salah satu dari siapapun ya, dari siapapun atau tetangganya ya gitu ya. Jadi ini ada seorang anak namanya Hamid. Nah, kenapa dicontohkan Hamid ya, mungkin ya musonif atau pengarang kitab ini dari pengalaman hidupnya itu melihat ada seseorang yang bernama Hamid, akhlaknya baik, hatinya bagus, kemudian adabnya, tata keramanya disenangi Hamid. Ya kalian bisa juga seperti ini ya, bisa juga. Umpamanya siapa di sini? Ulfa. Kalau ini siapa nama aslinya? Ayi, nama aslinya siapa? Ayi, Sat. Iya, nama Indonesianya. Iya. Inayah bisa. Inayah apa? Wajironuhu inayah waladun tayyibun qol fasalul adawi bisa. Khaira bisa juga. Ini nama seorang bisa diganti siapapun ya. Tapi melihat etikanya ya, melihat akhlaknya, melihat adabnya, melihat tata keramanya, jika bagus maka sama dengan Hamid ya. Iya. Hamidun. Iya. Jadi apapun yang penting kita bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum lin. Nah, sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat buat sesamanya ya. Paham kan ya? Hamidun waladun tayyibun wa bi hasanul adabi mahbubun inda usratihi. Nah, selain disenangi banyak orang, dia juga disenangi keluarga dan tetangga-tetangga. Karena apa? Orang kalau misalnya disenangi itu pasti ada alasannya ya. Misalnya ngefan atau suka kepada seseorang pasti ada alasan. Alasannya apa? Yang pertama dia tidak pernah memusuhi orang. Kemudian
Kemudian dia tidak pernah ngajak tengkar kepada tetangganya ya. Dia tidak pernah memaki, dia tidak pernah mengumpat ya. Paham kan? Dia tidak pernah memusuhi, bahkan tidak pernah ya, memutus silaturahmi. Paham kan ya? Itu. Ya kan ada peribahasa may yarham yurham. Faman la yarham la yurham. Barang siapa yang menyayangi maka akan disayangi. Maka barang siapa yang tidak menyayangi maka akan juga tidak disayang. Paham kan ya? Misalnya ada orang lewat digepuk sama kamu, di tas gitu. Maka orang akan balas ya. Nah, kelebihan Hamid ini apa? Enggak nyalan kepada kalau ada orang disapa nunduk gitu, tersenyum gitu. Kemudian kalau ada orang enggak maki-maki, enggak gosip-gosip, bahkan ada misalnya ada orang terus digosipin, dimaki-maki, oh itu apa itu, enggak tahu apa-apa. Bagusan anaknya saya dibanding-banding. Itu yang membuat pertengkaran ya, pertikaian dan percekcokan ya. Permasalahan, Sat. Iya, Permasalahan. ya permasalahan sama. Gitu ya. Paham kan? Jadi biasa-biasa aja ya. Nah, kalau orang jangan nyala. Biar apa? Biar disenangi ya. Kalau misalnya ada orang dikit-dikit dia ngomongin, dikit-dikit ngoreksi orang, itu enggak bagus, enggak baik, paham ya? Dikit-dikit ada orang lewat, wah itu kok kupingnya kok sebelah, satunya besar, satunya kok itu ini hidungnya, lubangnya menghadap ke bawah gitu. Nah, ke atas gimana? Kalau kena ocen ada ya. Ya, rambutnya itu kok warna hitam, nggak warna putih gitu. Namun sampai rambutnya itu omongin ya, saking sibuknya. Sibuknya mencari-cari kesalahan orang lah, mencela orang. Padahal di dalam dirinya itu banyak cacatnya ya, banyak jeleknya, paham ya. Ada peribahasa gajah di pelupuk mata itu tampak ya. Tidak tampak. Sini, gajah di depan mata enggak tampak. Semut di seberang lautan itu paham ya, ini ada laut ini. Contohnya laut itu. Laut. Pulau mana? Apa? Contohnya dari ke pelabuhan ya, atau ke mana, pantai ya. Di pantai di sebelah sana ada pulau ya. Kemudian ada semut, itu tampak dari sini. Masuk akal nggak? Nggak masuk kan? Tapi gajah yang di depan matanya itu nggak tampak ya. Gajah di pelupuk mata nggak tampak. Semut di seberang lautan apa itu? Orang yang suka mencari-cari kesalahan orang nggak? Paham kan ya? Gitu ya. Makanya jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain ya. Nanti bila dicari kesalahannya dia nggak terima yo. Si akeketa si apa ya? Ya, jadi siapa dia gitu ya? Siapa ya? Iya. Makanya kalau misalnya dicaci jangan marah ya. Jangan marah karena dia sering caci orang juga ya. Gitu kan, dia sering caci orang juga ya. Imbasnya kayak gitu, kalau sering caci orang maka akan dicaci orang ya. Kalau misalnya dipuji orang maka akan sering muji orang maka akan dipuji orang gitu ya, paham ya? Sama itu karma ya, karma jelek. Sering kasih temennya jajan, masa temennya walaupun berapa hari gak kasih balik dia, saya punya jajan, yuk bagi dua, yuk gitu, gitu aja. Akan ada karma apa? Imbas baik yuk. Gitu ya. Sama sering orang ini di sekolah biasanya ada. Tidak tahu. Kalau di sekolah nggak ditemenin, Ustaz, gimana? Temenin siapa? Mama di sekolah tuh gak ditemenin sama temen-temen, gimana, Ustaz? Pasti kocak. Ya kamu kenapa tuh gak temen? Apa alasannya gak ditemenin? Benda sumpah, Ustaz. Itu di sekolahnya memang gak ada temenin banget. Di Capacain di mana? Enggak, ditemenin. Contohnya. Kayak dicap-capain, Ustaz. Katanya dia, kalau kan itu dicap-capain sama temannya, gak ditemenin. Oh, kamu diejek sama temannya? Iya, seumpama, Ustaz. Kemudian kamu gak temeninnya? Enggak, Ustaz. Maksudnya saya itu kan gak ditemenin
ditamanya itu saya dicakok-cakok, Ustaz. Gimana, Ustaz? Iya sabar aja kan, sabar aja doakan di. Iya kalau mau balas ya nggak boleh. Boleh. Tak boleh. Boleh. Kalau mau balas nggak boleh, sabar aja ya, biar Allah yang balas sendiri. Iya. Biasanya kena batunya sendiri ya Pak. Ya. Iya, Pak. Apalagi kamu orangnya nggak ngaji, orangnya apa? Sekolah kayak gini, orang ngaji itu akan dilindungi malaikat ya. Di dalam kita taklim akan dilindungi malaikat itu akan membentangkan sayapnya dari ujung bumi sebelah kiri dan ujung bumi sebelah dibentangkan ya, untuk melindungi orang yang menuntut ilmu. Bahkan ikan di lautan itu akan mendoakan orang yang mencari ilmu apa? Ilmu agama. Hewan juga akan mendoakan ya, paham ya kayak gitu ya. Pak, harus paham ya. Ini benar ya, benar ya. Akan dilindungi oleh para malaikat, dilindungi. Malaikat yang akan menjaganya. Karena kamu mencari ilmunya Allah untuk akhirat dan juga untuk dunia ya. Ustaz, kalau seumpamanya kita kan belajar, Ustaz. Pas itu digangguin, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ya kalau diganggu kemana? Ditonjok apa gimana? Enggak, Ustaz. Kalau saya kan biasanya Ustaz, kalau ada anak-anak menfadi itu, Ustaz. Nah, itu ada orang belajar di dalam kelas, Ustaz. Sudah lihat, tapi itu kayak sengaja volumenya itu dikenain kepalanya, Ustaz. Ya bahaya orang itu berarti nggak boleh orang yang biasa di sana aja sengaja ya. Tapi ya ngeprank boleh tapi jangan keseringan ya. Kalau orang sakit hati harus kena hujan. Ngeprank boleh tapi yang seringan. Kalau misalnya sakit hati gimana? Bayangkan ada di dalam posisinya kalian ya. Jadi kalau misalnya